Menjawab tuduhan, terdapat banyak perbedaan teks dalam Al-Quran. Kafir Kristen pemuja Yesus bernama Gratia Pello mengatakan Al-Quran banyak perbedaan teks. Dia menuduh Utsman bin Affan menghilangkan Al-Quran yang asli dengan menjadikan Al-Quran satu bacaan saja, dan melarang bacaan Al-Quran selain hasil kodifikasinya sendiri. Tuduhan semacam ini sudah lama dilontarkan oleh para orientalis Kristen. Kafir Kristen tidak tahu jika Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Para ulama sepakat, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih berikut. Hadits di atas adalah dalil turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan 7 huruf atau 7 dialek lahjah. 7 dialek ini kata-katanya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Karena suatu kata dalam kabilah Arab bisa berbeda dengan kabilah Arab lainnya, walaupun mempunyai makna yang sama. Diturunkannya Al-Quran dengan 7 dialek dimaksudkan agar kaum muslimin di waktu itu dapat memilih dialek Al-Quran yang dirasa lebih mudah untuk dibaca dan dihafal, mengingat bangsa Arab memiliki banyak kabilah yang menggunakan dialek bahasa Arab yang berbeda-beda. Sampai pada kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadi perselisihan tentang bacaan Al-Quran di tengah-tengah umat Islam, didorong oleh kekhawatirannya terhadap umat Islam yang bisa jadi akan berpecah belah seperti Yahudi dan Nasrani. Utsman bin Affan berinisiatif untuk menjadikan bacaan Al-Quran satu dialek saja. Utsman bin Affan meminta Hafsah binti Umar untuk meminjamkan mushaf miliknya, yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalin mushaf Al-Quran dari Hafsah binti Umar. Setelah selesai menyalin mushaf, Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar setiap naskah-naskah dan manuskrip Al-Quran selain mushaf salinannya yang berjumlah 6 mushaf. Mushaf hasil salinan tersebut dikirimkan ke kota-kota besar yaitu Kufah, Basrah, Mesir, Syam, dan Yaman. Utsman menyimpan satu mushaf untuk ia simpan di Madinah yang belakangan dikenal sebagai Mushaf Al-Imam. Tujuan dari tindakan Utsman bin Affan tersebut adalah untuk menyatukan bacaan Al-Quran, dan menghindarkan umat Islam dari perpecahan mengenai Al-Quran, sebagaimana perpecahan yang telah menimpa Yahudi dan Nasrani mengenai kitab suci mereka. Semua sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu setuju dengan semua tindakan Utsman bin Affan. Bahkan Ali bin Abu Thalib berkata jika Utsman bin Affan tidak melakukannya maka dirinya yang akan melakukannya. Kafir Kristen bernama Gratia Pello menuduh Utsman bin Affan menghilangkan Al-Quran yang asli, yaitu dengan menjadikan Al-Quran satu dialek bacaan saja. Dengan tidak menyebutkan alasan Utsman bin Affan melakukan kodifikasi Al-Quran, serta menjelaskan kronologi Utsman bin Affan dalam melakukan kodifikasi Al-Quran, Gratia Pello sudah tidak fair dalam menyajikan informasi di YouTube. Mushaf hasil kodifikasi Utsman bin Affan merupakan salinan dari Mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Khalifah Abu Bakar. Yang menyalinnya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah mushaf selesai ditulis, mushaf hasil kodifikasi Utsman bin Affan dibacakan di depan para sahabat. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang menganggap ada yang kurang dari Al-Quran. Dengan kronologi kodifikasi Al-Quran seperti itu, di titik mana Utsman bin Affan bisa melakukan pemalsuan Al-Quran, wahai kafir Kristen Gratia Pello? Setelah penyalinan mushaf Al-Quran selesai, Utsman bin Affan mengirimkan mushaf Al-Quran hasil kodifikasinya ke sejumlah negeri kaum muslimin dan memerintahkan untuk membakar mushaf Al-Quran selainnya. Yang dapat dibakar hanya Al-Quran yang tertulis pada mushaf, sementara Al-Quran yang ada dalam ingatan masih tetap terjaga. Itulah sebabnya beberapa dialek atau lahjah bacaan Al-Quran selain dari dialek Quraisy masih dapat kita temukan. Jadi tidak benar Gratia Pello mengatakan beberapa dialek bacaan Al-Quran yang ada sekarang ini berasal dari Quran Utsmani yang karena ingatan para penyalinnya tidak sama, maka muncul berbagai versi teks Al-Quran. Itu hoaks dari mana lagi, pendeta?
Jadi tidak benar Utsman bin Affan menghilangkan Al-Quran yang asli dengan kodifikasinya. Mushaf Al-Quran hasil kodifikasi Utsman bin Affan adalah Al-Quran dengan dialek Quraisy. Salah satu dialek dari ketujuh dialek Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Salah satu dialek yang diterima oleh para sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena usaha Utsman bin Affan dalam kodifikasi Al-Quran itulah umat Islam dapat terselamatkan dari perpecahan mengenai kitab suci. Semoga jawaban saya di video ini menjadi jalan hidayah bagi orang-orang kafir. Bukan justru menjadikan kebebalan mereka semakin bertumbuh.